Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-43 dengan judul Terobosan. Langsung ke dalam alurnya. Mereka bertiga adalah burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam yang telah keluar dari dunia gua. Mereka telah kembali bertahun-tahun yang lalu dan melihat bahwa 7 Dao Sekte tidak ada lagi. Mereka memilih untuk pergi dan kemudian datang ke sini untuk menjadi kultivator nakal. Mereka sudah terkenal dan waktu mereka menjadi sorotan. Namun, mereka mendekati akhir masa hidup mereka hanya mencoba dan ingin istirahat. Dengan tingkat kultivasi mereka bisa melakukan hal-hal hebat di Laut Pil, tetapi mereka bertiga memilih untuk menjalani kehidupan yang tenang. Namun, meskipun ketiganya ingin diam, angin tidak mengizinkan mereka. Meskipun mereka ingin hidup damai, sekarang mereka melarikan diri. Burung vermilion dan kura-kura hitam terluka parah. Macan putih adalah yang paling sedikit terluka dan membawa 2 teman seumur hidupnya saat mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari Laut Pil. Ketika kata-kata dari keduanya memasuki telinganya, wajah pucat macan putih menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kalian berdua tidak perlu bicara. Bagaimana saya bisa melarikan diri sendirian? Kami memasuki dunia gua bersama dan sekarang Azure Dragon sudah mati, tapi itu bisa dimengerti. Namun, bukankah kita setuju untuk tinggal di sini sampai kita mati karena usia tua? Bukankah kita setuju untuk mencari 3 junior berbakat untuk mewariskan Dao kita? Kami belum melakukan hal-hal ini, jadi bagaimana saya bisa hidup dengan melarikan diri sendirian? Harimau putih meraung saat dia membawa kura-kura hitam dan burung vermilion saat melarikan diri. Di belakang mereka bertiga, pemuda dengan wajah seperti giok putih perlahan dikejar dengan kipas di tangannya. Pemuda bernama Kian mengungkapkan tatapan kejam saat dia tertawa dingin dan mengejarnya. Keduanya tidak terburu-buru. Pilsi disegel, jadi tidak ada cara bagi mereka bertiga untuk melarikan diri. Bermain-main dengan mereka seperti ini jauh lebih menyenangkan bagi pembudidaya bernama Kian. Kelima orang ini melanjutkan pelarian dan pengejaran mereka. Namun, di bawah 3 bendera, mata wanita itu menunjukkan cahaya aneh saat dia menatap kompas di tangannya. Dia punya firasat buruk. Dalam 1 hari, permukaan laut telah turun ratusan kaki, beberapa kali lipat lebih banyak dari kemarin. Ada masalah. Dia menatap kompas yang ditutupi titik-titik hijau. Tidak banyak titik putih tersisa, kurang dari 1000. 3 lampu terbesar telah menghilang. Adapun 9 titik yang lebih lemah, setelah 4 titik pertama menghilang, 2 lagi telah menghilang. Hanya 3 titik yang bersatu yang bergerak perlahan, dengan 2 titik hijau yang mencolok mengejarnya. Wanita itu dengan hati-hati memindai kompas dan mengerutkan kening lebih keras. Tidak ada yang salah, bagaimana permukaan air turun begitu banyak dalam 2 hari, masih ada 2 hari lagi, lupakan. Saya tidak menunggu sampai akhir. Penurunan tiba-tiba air laut terlalu aneh, saya akan menggunakan 10.000 cairan korupsi halus untuk menyapu para pembudidaya yang tersisa. Petik 2. Wanita itu merasakan kegelisahan. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan cairan hitam itu. Dia kemudian menjentikkannya ke laut. Tetesan air hitam segera terbang ke bawah dan menghilang ke laut. Setelah menghilang, air laut sebelum wanita itu menjadi hitam. Air hitam seperti tinta dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Tidak peduli rahasia apa yang tersisa di dalam pilsi, itu akan mati bagi 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Adapun Wang Lin, setelah 2 hari, dia telah menyerap sejumlah besar air laut. Dia memadatkannya di dalam tubuhnya dalam upaya untuk membentuk esensi air, tetapi belum ada yang terbentuk. Setelah merenung, dia menyerap lebih cepat. Beberapa jam kemudian,
lebih dari separuh laut Pil telah menjadi hitam. Semua pembudidaya benua surgawi yang tersentuh olehnya berteriak satu persatu. Tubuh mereka terkorosi oleh air, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak dapat melarikan diri. Bahkan kelompok pembudidaya berjubah hijau melambat di Laut Hitam, tetapi mereka tidak terluka. Wanita di bawah bendera tidak bisa melihatnya, tetapi kompas di tangannya dengan jelas mengungkapkan perubahan yang sedang terjadi. Setengah dari peta Pil di kompasnya telah menjadi hitam. Semua titik putih yang disentuh oleh Laut Hitam telah menghilang seolah-olah terhapus. Siapapun yang menyebabkan masalah, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menyerap Laut Pil setelah dikotori, wanita itu bergumam, dan ada kilatan dingin di matanya saat dia mencari ratusan titik putih di kompasnya. Dia sangat prihatin dengan fakta bahwa permukaan laut menurun dengan cepat. Dia harus menemukan alasannya. Titik putih yang melambangkan Wang Lin sekali lagi diabaikan oleh wanita itu. Namun, saat tatapannya menyapu, matanya terkunci ke titik putih yang mewakili Wang Lin dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Setiap titik putih mewakili pembudidaya benua iblis non-hijau. Semua titik putih perlahan bergerak menuju benua banteng surgawi untuk melarikan diri, tapi titik putih ini tetap tidak bergerak. Aku seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Langsung ke utara, 97 juta kilometer jalan, kirim 30 set tentara iblis hijau untuk membunuh. Sebelum dia selesai berbicara, titik putih yang mewakili Wang Lin tiba-tiba menghilang. Ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia berhenti berbicara dan terkejut. Adapun Wang Lin, dia terus menyerap air laut selama hari-hari ini, tetapi dia masih tidak dapat mengembunkan esensi air apapun. Tak lama kemudian, dia mulai menyerap lebih cepat, membuat tubuhnya gemetar. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Esensi air. Aku merasakan aura esensi air. Mata Wang Lin berbinar, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia menunjukkan tatapan yang tegas. Dia berdiri dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya saat dia bergabung dengan dunia dan menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di atas separuh lainnya dari Laut Pil, tempat cairan hitam itu berada. Ketika dia muncul, dia merasakan kekuatan yang menakutkan dari air laut hitam yang dapat merusak semua daging dan bahkan jiwa asal. Ini adalah kekuatan lain dari esensi air. Tubuh Wang Lin saat ini berada di siklus ke-9 untuk menyelesaikan esensi airnya. Dia memiliki ketahanan yang lebih terhadap air laut hitam daripada pembudidaya biasa. Meskipun air laut ini sangat mengerikan, namun tidak langsung menimbulkan korosi pada tubuhnya. Lebih penting lagi, itu berisi esensi air yang dibutuhkan Wang Lin sekarang. Setelah dia muncul, Wang Lin duduk tanpa ragu-ragu. Tangannya membentuk segel dan 36.000 pori di tubuhnya terbuka untuk menyerap air laut hitam ke dalam tubuhnya. Saat dia dengan cepat menyerapnya, dia merasakan sengatan yang menyengat di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, perasaan yang sangat nyaman datang dari hatinya. Tubuhnya sedang diberi makan dan siklus ke-9 perlahan selesai. Jauh dari Wang Lin, di sisi lain dari Laut Pil, dekat benua iblis hijau, di bawah 3 bendera, murid wanita itu menyusut. Dia menatap kompas di genggamannya dan tangan kanannya gemetar. Tinta hitam yang menutupi setengah dari Laut Pil dengan cepat menghilang di peta. Ketika dia melihat ini, ekspresinya berubah dan dia tersentak. Ini, ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia melihat kompas dengan linglung. Segera, dia menyadari bahwa ada titik putih di dalam bagian hitam Laut Pil. Titik ini tidak cerah, tapi itu adalah satu-satunya titik putih di separuh Laut Pil ini. Orang itu, mata wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menunjuk ke depan dengan tangan kirinya. 50 set tentara iblis hijau, bunuh orang itu. Dengan itu,
Lebih dari setengah dari 1.000 pembudidaya di samping wanita itu melangkah maju dan menghilang. Di kompas wanita itu, sejumlah besar titik hijau muncul di sekitar Wang Lin, mengelilinginya. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat menyerap esensi air dan tubuhnya pulih dengan cepat. Tangannya yang kering dengan cepat pulih dan darahnya mulai bergerak seolah-olah dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Tubuh, kepala, dan rambutnya tidak lagi kering karena dia terus menyerap air laut yang hitam. Siklus ke-9 dari esensi air mulai bergerak sekali lagi setelah Wang Lin menyuntikkan kekuatan baru ke dalamnya dengan menyerap air laut hitam. Kecepatan ini sangat cepat dan permukaan laut di daerah ini turun dengan cepat. Siklus ke-9 esensi air Wang Lin dengan cepat selesai. Saat siklus ke-9 selesai, Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya tidak lagi layu, itu benar-benar pulih. Saat dia pulih, esensi ke-8 muncul di tubuhnya. Itu adalah esensi air. Munculnya esensi air ini menyebabkan tingkat kultivasi Wang Lin tiba-tiba meningkat. Aura yang kuat menyebar di sekelilingnya. Ini adalah aura dari level kultivasinya yang sebenarnya, Spirit Void tahap akhir. Pada saat ini, auranya meningkat seperti orang gila dan menerobos. Pada saat terjadi terobosan, auranya terus meningkat hingga mencapai puncak Spirit Void dan hanya selangkah lagi dari Arcane Void. Pada saat yang sama, bagian dalam tubuh Wang Lin mengamuk dan suara letusan bergema. Matanya menampakkan cahaya seperti kristal air. Inti air, mengembun dalam darah tubuh saya. Mulai sekarang, darahku akan menjadi esensi air. Petik 2. Episode ke-44, dengan judul Kesempatan. Langsung ke dalam alurnya. Ketika esensi air Wang Lin selesai, banyak bayangan muncul di dekatnya. Saat bayangan itu muncul, cahaya hijau menyebar. Wang Lin sudah lama merasakan bayangan yang tiba-tiba muncul. Dia tetap tenang dan tangan kanannya menggenggam laut di atas. Semua cairan hitam di laut berkumpul dalam sekejap dan membentuk setetes cairan hitam. Cairan ini adalah 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Bayangan muncul satu persatu, diikuti oleh aura kultivasi mereka yang kuat. Saat mereka semua menyerbu ke arah Wang Lin, dia tanpa ampun memeras tetesan cairan hitam. Air dapat mengisolasi semua aura. Ia dapat menghentikan api dari pembakaran, dapat mencekik kehidupan, dapat mengubah dunia menjadi tidak berwarna. Wang Lin bergumam sambil meremas dan meneteskan cairan hitam di tangannya sampai itu runtuh. Sejumlah besar air seperti tinta menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. 1.000 sosok yang mendekati Wang Lin terjebak oleh cairan hitam bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Teriakan menyedihkan bergema di dalam Pilsi. Semua pembudidaya berjubah hijau yang tersentuh oleh air hitam bergetar saat tubuh mereka dengan cepat berkarat dan jiwa asal mereka menghilang. Beberapa sepertinya mati lemas. Mata mereka membelalak dan mereka mati. Air tidak hanya memutus udara, tetapi juga energi langit dan nyala api kehidupan mereka. Beberapa langsung roboh dan darah di tubuh mereka keluar dari pori-pori mereka. Itu menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan jiwa asal mereka. Ada juga banyak yang gemetar hebat saat tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi mayat seperti tulang. Jiwa asal mereka melemah hingga ke titik kehancuran. Semuanya terjadi saat tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Dia tenang saat dia perlahan berjalan maju melalui mayat-mayat itu. Cairan hitam keluar dari mayat dan masuk ke tubuh Wang Lin untuk menyatu dengan darahnya. Setelah berjalan maju 7 langkah, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Jauh ke arah itu adalah lokasi 3 bendera di mana wanita itu berada. Tubuh wanita itu gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Semua titik hijau di sekitar Wang Lin telah padam. Hitam yang menutupi setengah dari laut Pil juga telah menghilang, hanya menyisakan titik putih yang bergerak perlahan sebelum menghilang. Siapa orang ini?
Mengapa dia tidak muncul saat kami menyelidiki para pembudidaya yang kuat di sini? Wanita itu diam-diam merenung dan mengatupkan giginya. Semua tentara iblis hijau di Laut Pil, dengarkan perintah saya. Kejar orang ini dan jangan biarkan dia pergi. Dia mengambil 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan. Anda harus membunuhnya untuk mendapatkannya kembali. Kata wanita itu sebelum batuk seteguk darah. Darah menyatu dengan kata-katanya dan berubah menjadi gas yang mengalir ke kompas. Ketika darah menghilang, semua pembudidaya berjubah hijau di samping wanita itu dengan cepat berbaris maju. Pada saat yang sama, semua pembudidaya benua iblis hijau gemetar saat suara wanita itu bergema di benak mereka. Alasan suaranya dapat menyebar sejauh ini bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, tetapi melalui kompas di tangannya. Kompas bukanlah benda biasa, itu adalah pusat pembatasan yang mengelilingi Laut Pil. Wang Lin tetap tenang dan bergerak melalui Laut Pil. Langkahnya tidak cepat, tetapi dengan setiap langkah, dia bergerak sangat jauh, dia menambah kecepatan. Orang-orang ini telah menyegel Laut Pil. Meskipun saya tidak tahu mengapa, karena mereka hanya mengizinkan orang lain untuk masuk dan tidak pergi. Jelas mereka tidak ingin berita bocor. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya. Seseorang kecil keluar dari telapak tangannya. Orang kecil ini adalah jiwa yang dibentuk. Wang Lin melalui Soul Eye Dao. Saat Wang Lin berjalan ke depan, tatapannya bertemu dengan mata orang kecil itu. Orang kecil itu gemetar dan bersujud ke arah Wang Lin. Saat kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin, gemuruh bergema di benaknya. Persis saat dia akan menahbiskan masa depan, sebuah kekuatan yang kuat menginterupsi dengan paksa. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ada seseorang yang ikut campur, bukan melawanku, tapi semua mantra ramalan di tempat ini. Wang Lin menutup telapak tangannya dan orang kecil di dalamnya menghilang. Saya khawatir akan ada kekacauan besar di sini, Wang Lin merenung saat dia melangkah maju dan riak bergema di bawah kakinya. Dia menghilang tanpa jejak saat dia menggunakan spatial bending. Kurang dari 10 napas setelah dia pergi, hampir 1000 sosok muncul di sini. Sosok-sosok ini semua mengenakan jubah hijau, dan setelah melihat sekeliling, mereka menghilang sekali lagi. Adapun Wang Lin, ketika dia mendekati benua banteng surgawi, dia berjalan keluar dari riak dan mengerutkan kening. Dia tidak meninggalkan laut tetapi melihat ke atas. Tatapannya seolah menembus laut. Dia melihat langit gelap di atas. Pembatasan di sini membuatnya jadi spatial bending hanya bisa bergerak di dalam pilsi dan tidak pergi. Pembatasan ini agak misterius, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak takut dengan batasan. Sulit bagi suatu pembatasan untuk melarikan diri dari esensi pembatasannya. Semakin banyak batasan yang dia temui, semakin bermanfaat bagi esensi batasannya. Jika dia bisa menyerap dan menyempurnakan batasan yang kuat dan kuno, esensi batasannya akan meningkat pesat. Batasan di sini dapat disempurnakan dan diserap ke dalam esensi pembatasan saya, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di Soul Scripture Pavilion, dia merasa tidak baik untuk memperbaiki batasan di sana sebagai sesepuh Set. Selain itu, pembatasan tersebut tidaklah misterius, mereka hanya berisi keinginan dari para pembudidaya yang kuat. Sambil merenung, Wang Lin sangat tenang dan melambaikan tangan kanannya. Lusinan api mulai berkobar di laut di sebelah kanan Wang Lin. Saat api muncul, jeritan sengsara bergema dan lebih dari selusin pembudidaya hijau muncul. Tubuh mereka terbakar dari api hitam yang bahkan air laut tidak bisa padamkan. Api ini adalah api etiril yang dipicu oleh niat membunuh mereka. Wang Lin jarang menggunakan api etiril, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di benua astral abadi. Tapi itu masih sangat kuat saat digunakan secara tidak terduga.
Lebih dari selusin pembudidaya itu bahkan tidak berada di langkah ketiga. Mereka hanyalah pengintai yang dikirim untuk menemukan Wang Lin, dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Wang Lin hendak bergegas keluar dari air untuk mengamati larangan yang menutupi Laut Pil. Namun, ekspresinya berubah dan berbalik dan melihat ke kejauhan. Mereka bertiga, sebenarnya ada di sini. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengubah arah dan melangkah maju. Gemuruh menggelegar terdengar jauh di dalam laut. Harimau putih mengeluarkan darah saat dia membawa kura-kura hitam dan burung vermilion untuk melarikan diri dengan cepat. Kultivator bernama Qian menjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi ganas. Tubuhmu cukup kuat, itu mungkin pilihan yang baik untuk menyempurnakanmu menjadi boneka. Petik 2. Kalian bertiga memiliki kultivasi yang cukup bagus. Menurut penyelidikan sekte saya, kalian bertiga pindah ke sini hanya beberapa dekade yang lalu dan bukan milik sekte. Bagaimana kalau bergabung dengan sekte Wuji saya untuk menghindari kematian? Pemuda dengan wajah seperti giok putih tersenyum. Wajah macan putih pucat pasi. Dia tidak berbicara saat dia melarikan diri seperti orang gila dengan Black Tortoise dan Vermilion Bird yang berada di nafas terakhir mereka. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak dapat membuat jarak dari kedua pembudidaya yang mengejarnya. Macan putih, kalian bertiga seharusnya tidak disebutkan namanya. Mengapa penyelidikan kami tentang kalian bertiga kosong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum kalian bertiga datang ke Laut Pil? Pemuda dengan wajah seperti giok putih perlahan berkata sambil menunjuk ke depan dengan kipas di tangannya. Untaian gas hijau muncul dari kipas dan berubah menjadi surga emas memegang pedang emas. Ia melangkah maju dan menebas macan putih. Saat pedang emas turun, macan putih berbalik. Dengan raungan, bayangan harimau putih muncul dan terpisah dari tubuhnya untuk menerkam langit berlapis baja emas. Gemuruh menggelegar bergema dan langit runtuh, tetapi harimau putih itu juga menjerit menyedihkan sebelum jatuh. Macan putih gemetar saat dia mengeluarkan darah sekali lagi dan mundur 1000 kaki. Orang tua ini adalah Jenderal Macan Putih, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 Dao Sekte. Saya tidak akan mengubah nama saya atau sekte saya. Anak kecil, ingat ini dengan baik. Macan Putih tidak terlihat baik, dan dia berhenti melarikan diri. Dia mengerti bahwa tidak mungkin dia akan lolos dari kematian dalam situasi ini. Karena dia akan mati, maka dia akan pergi dengan keras. Vermilion Bird General, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 Dao Sekte. Di belakang macan putih, Vermilion berdarah mengalir dari sudut mulutnya saat dia menatap pemuda itu. Jenderal Kura-Kura Hitam, Black Tortoise juga mengerti bahwa mereka bertiga kemungkinan besar akan mati. Dia menghela nafas dan tidak lagi menyembunyikan identitasnya. 7 Dao Sekte. Benua Banteng Surgawi memiliki sekte seperti itu. Pemuda dengan wajah seperti giok putih merenung sejenak tetapi tidak bisa memikirkan sekte seperti itu dalam penyelidikan mereka. 7 Dao Sekte. Kultivator bernama Qian dengan hati-hati melihat mereka bertiga setelah mendengar nama ini. Saya pernah melihat nama ini dalam penyelidikan sekte di benua Banteng Surgawi. Itu adalah sekte dari waktu yang lama, dan pemimpin sekte mereka disebut penguasa surgawi 7 warna atau semacamnya. Kultivasinya luar biasa, tapi itu sudah lama sekali. Dia sepertinya sudah mati. Petik 2. Mendengar nama 7 warna Celestial Sovereign, macan putih dan rekan-rekannya terdiam. Mereka memiliki ekspresi rumit di wajah mereka. Meskipun Master Sekte sudah mati, masih ada satu orang lagi. Jika dia keluar, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Macan putih tiba-tiba berkata. Burung vermilion dan kura-kura hitam saling memandang dan mengangguk. Terkenal di seluruh benua astral abadi. Hal ini menarik.
Mungkinkah orang yang Anda bicarakan adalah Yun Yifeng dari Guiyi Sekte, atau empat jenius dari benua timur? Lucu. Pemuda dengan wajah seperti giok putih tertawa saat dia maju ke depan dipenuhi dengan niat membunuh bersama dengan pembudidaya bernama Qian. Tapi ketika mereka mendekat dan macan putih dan teman-temannya akan bertarung sampai mati, sebuah suara muncul seperti angin dingin. Itu lucu. Episode ke-45, dengan judul Awan Void Genius di Benua Timur. Langsung ke dalam alurnya. Suara itu muncul dengan sangat tiba-tiba, seolah menyatu dengan laut lalu keluar. Saat kata-kata itu bergema, laut di sekitarnya mulai bergerak. Wang Lin perlahan keluar dari laut. Dia sangat tenang dan jubah putihnya tidak ternoda oleh laut sama sekali. Rambut putihnya tergantung di bahunya dan tidak tergerak oleh laut. Dia melihat dua pembudidaya benua iblis hijau sebelum macan putih dengan dingin. Wang Lin, macan putih terkejut. Vermilion Bird dan Black Tortoise juga tercengang. Mereka tidak menyangka akan bertemu Wang Lin di sini. Wang Lin mengangguk pada mereka bertiga dan tatapannya menyapu ke arah dua pembudidaya dari benua iblis hijau. Pembudidaya bernama Qian dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak berpikir Wang Lin adalah ancaman karena tingkat kultivasi Wang Lin hanyalah puncak Spirit Void. Itu tidak cukup menjadi ancaman, dia hanya perlu khawatir tentang kemampuan Wang Lin untuk bersembunyi. Orang ini pasti pandai bersembunyi, jika tidak, dia tidak mungkin muncul di sini tanpa aku sadari. Pembudidaya bernama Qian mencibir. Tidak hanya dia tidak berhenti, tapi dia terbang lebih cepat ke arah Wang Lin. Karena kalian semua mengenal satu sama lain, maka kalian semua harus tetap tinggal. Kalian bisa menemani satu sama lain di jalan menuju akhirat. Petik 2. Berbeda dengan pembudidaya bernama Qian adalah pemuda dengan wajah seperti giok putih. Ketika dia melihat Wang Lin muncul, pupil matanya menyusut dan dia berhenti. Alih-alih menyerang ke depan, dia dengan cepat mundur. Orang ini terlihat biasa, tapi ada rasa darah yang tak terlihat di sekelilingnya. Dia jelas telah membunuh banyak orang di dalam Pilsi. Pemuda dengan wajah seperti giok putih mengembangkan metode yang membuatnya peka terhadap darah. Saat Wang Lin muncul, dia merasakan darah yang cukup kuat untuk mencekiknya, meskipun tidak ada orang lain yang bisa merasakannya. Saat dia mundur, dia mengangkat tangan kanannya dan menutupi mata kanannya, hanya menyisakan mata kirinya yang terbuka. Pupil mata kirinya berputar dengan aneh dan dia tiba-tiba melihat ribuan jiwa yang kesal di sekitar Wang Lin. Ini semua adalah pembudidaya benua iblis hijau yang dibunuh oleh Wang Lin. Ketika dia melihat ini, pemuda dengan wajah seperti giok putih itu gemetar dan mundur dengan kecepatan penuh tanpa memperingatkan temannya. Perbedaan mencolok terbentuk antara dia dan pembudidaya bernama Qian saat salah satu mundur, sementara yang lain menyerang ke depan. Mengadili kematian, Wang Lin mencibir. Saat pembudidaya bernama Qian mendekat, Wang Lin melambaikan tangannya dan kabut hitam menyebar. Sebuah raungan terdengar dan boneka Yixi muncul. Lidah merahnya keluar dari kabut dan mengungkapkan senyum kejam saat menerkam pembudidaya bernama Qian. Budidaya kultivator ini luar biasa, tetapi dibandingkan dengan boneka Yixi, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Saat Yixi muncul, mata pembudidaya bernama Qian melebar. Dia berkeringat dan krisis hidup dan mati memenuhi tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya terdistorsi dan dia mengubah arah tanpa ragu-ragu untuk melarikan diri. Sial, bagaimana dia bisa memiliki boneka sekuat itu? Apa identitasnya? Untuk benar-benar memiliki boneka Void Tribulan tahap awal. Pembudidaya bernama Qian dipenuhi ketakutan, tetapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Wayang Yixi. Saat dia mundur, boneka itu menyusul dan dia dikelilingi oleh kabut hitam. Gemuruh-gemuruh bergema di dalam kabut bersama dengan semburan darah. Adapun pemuda yang melarikan diri lebih dulu,
dia dipenuhi rasa takut dan dengan cepat memperpanjang jarak antara dirinya dan Wang Lin. Dia akan bergabung dengan batasan dan teleport pergi. Wang Lin tetap tenang dan melihat pembudidaya benua iblis hijau yang akan pergi. Tangan kanannya mengulurkan tangan ke kehampaan dan ini menyebabkan arus muncul. Air membentuk tangan raksasa yang menjangkau ke arah pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dengan gemuruh yang menggelegar, pemuda itu membuka kipas di tangannya. Di bagian depan kipas, terdapat lukisan 10.000 kuda yang sedang berlari kencang. Saat kipasnya terbuka, suara kuda tiba-tiba muncul. Di saat yang sama, ilusi 10.000 kuda berlari kencang muncul di belakangnya. Laut bergetar saat kuda ilusi menyerang dan bertabrakan dengan lengan yang dibentuk Wang Lin dari laut. Gemuruh-gemuruh bergema di seluruh laut pil dan pusaran raksasa muncul. Pusaran itu berputar dan menyebabkan laut berputar cepat bersamanya. Saat suara gemuruh bergema, lengan itu menghilang bersama dengan 10.000 kuda. Adapun pemuda, dia bergabung dengan pembatasan dan menghilang. Di sisi lain dari Laut Pil, dekat benua setan hijau, di mana 3 bendera besar berada, pemuda itu muncul di samping wanita yang memegang kompas. Saat dia muncul, dia mengeluarkan darah. Wajahnya dipenuhi teror dan matanya masih menyimpan rasa takut. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Ada kecelakaan. Kemungkinan saudara Kian sudah mati. Kapan benua banteng surgawi memiliki pembudidaya seperti itu?" Namanya Wang Lin. Saya perlu melaporkan ini kepada guru segera. Petik 2. Wanita di sampingnya masih menatap kompas di tangannya. Matanya tertuju pada titik putih yang mewakili Wang Lin. Setelah sekian lama, ada kilatan niat membunuh di mata wanita itu dan dia dengan lembut berkata, "Dia ada di dalam formasi, jadi dia tidak bisa kabur. Dan saya sudah melaporkan masalah ini ke sekte. 3 leluhur telah mengirim senior kakak Void Cloud ke sini. Setelah senior kakak Void Cloud datang, tentara dari 3 sekte juga akan tiba. Kita hanya perlu kakak senior untuk memperbaiki Laut Pil menjadi pil setengah langit dan meledakkan penghalang di sekitar benua banteng surgawi. Semuanya akan berakhir kalau begitu." Petik 2. Kakak senior Void Cloud. Mata pemuda dengan wajah seperti giok putih dipenuhi dengan rasa hormat ketika dia mendengar nama itu. Void Cloud sangat terkenal di benua iblis hijau dan bahkan di seluruh benua timur. Void Cloud, salah satu dari 4 jenius di benua timur. Dia tidak memiliki sekte tetap dan ketiga sekte utama dari benua setan hijau adalah sekte-sekte miliknya. Dia bisa pergi ke sekte manapun dan mempelajari mantra mereka. Dia adalah kakak laki-laki dari semua murid benua iblis hijau. Dikatakan bahwa senior Brother Void Cloud pergi ke benua utara dan bergabung dengan sekte Grand Empyrean Wu Feng untuk belajar Dao. Sekarang kultivasinya tak terduga. Bersamanya, disinilah Wang Lin tanpa ragu akan mati. Pemuda dengan wajah seperti giok putih sangat bersemangat. Adapun Wang Lin, pembudidaya bernama Qian sama sekali bukan tandingan Yi Si. Pertempuran berakhir dengan teriakan dan tubuhnya ambruk. Yi Si melahap tubuh, tetapi jiwa asal tetap ada karena perintah Wang Lin. Wang Lin mulai mencari jiwa asal pembudidaya bernama Qian sebelum macan putih dan teman-temannya. Setelah dia selesai mencari, dia melepaskan jiwa asal. Lidah boneka Yi Si menyerang jiwa asal tapi Wang Lin menyegelnya dan menyimpannya terlebih dahulu. Yi Si kaget dan menatap Wang Lin dengan tatapan tajam. "Aku masih berguna untuk orang ini." Wang Lin memandang Yi Si dengan tatapan tenang yang mengandung niat membunuh yang mengerikan. Raungan Yi Si perlahan melemah di bawah tatapan Wang Lin. Ia menundukkan kepalanya dan tidak lagi meraung. Ketika level kultivasi Wang Lin meningkat, jejaknya pada Yi Si menjadi lebih dalam. Kecuali jika didorong hingga batasnya, itu tidak akan menolak perintah Wang Lin. 3 teman lama, kami tidak bertemu selama bertahun-tahun.
Aku tidak menyangka akan bertemu kalian semua di sini. Wang Lin berbalik untuk melihat ke arah Macan Putih dan teman-temannya, yang memiliki ekspresi rumit. Dia menggenggam tangannya dan tersenyum. Macan Putih dan teman-temannya sangat emosional dan merasa malu. Wang Lin, karena benua iblis hijau telah bertindak, mereka akan bergerak seperti kilat. Pada saat ini, saya khawatir sebagian besar pembudidaya benua surgawi telah terbunuh. Bagaimana kita akan pergi? Kura-kura hitam memandang Wang Lin dan menghela nafas. Burung vermilion merenung sedikit sebelum dia berkata, ini adalah pertama kalinya benua iblis hijau mencoba memasuki benua banteng surgawi dalam skala besar. Namun, mereka dihentikan oleh penghalang yang ditetapkan oleh leluhur dari Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Namun, mereka mulai dengan membunuh semua pembudidaya nakal banteng surgawi di Laut Pil, jadi tujuan mereka pasti hebat. Petik 2. Perubahan di sini ditutupi oleh benua iblis hijau sehingga Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi tidak mengetahui apa yang terjadi. Sebagai orang-orang dari benua banteng surgawi, kita harus pergi dan mengirim pesan kepada mereka. Macan Putih berkata dengan suara yang dalam. Ini bukan waktunya untuk bicara, ayo pergi dulu. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan banyak arus muncul. Arus membawa mereka ke depan. Mereka dengan cepat bergerak maju dan bertemu dengan para pembudidaya dari benua iblis hijau beberapa kali. Setiap bertemu, Wang Lin langsung menggunakan ethereal fire untuk membunuh mereka dalam sekejap. Namun, saat mereka bergerak maju, semakin sedikit pembudidaya benua iblis hijau yang muncul. Pada akhirnya, tidak ada, seolah-olah menghilang. Ada yang tidak benar, mata Wang Lin menyipit. Dia sudah tidak jauh dari benua banteng surgawi, mereka berada di dekat tepi. Saat mereka bergerak maju, dasar laut mulai naik dan mereka berempat terbang keluar dari laut. Langit gelap, tidak ada bulan malam ini. Dunia gelap membuat laut menjadi kabur. Hanya hembusan angin yang menyebabkan gelombang bergemuruh dan bergemuruh. Samar-samar seseorang bisa mencium bau darah yang tersembunyi di ombak. Keluar dari laut, mereka berempat melayang ke langit. Selain suara laut, semuanya sunyi. Macan Putih dan rekan-rekannya juga memperhatikan ada sesuatu yang salah. Mereka melihat sekeliling dan mata mereka berbinar. Mereka dikelilingi oleh kegelapan dan mereka hanya bisa melihat garis samar dari benua banteng surgawi. Kalian bertiga, lindungi aku. Saya akan melihat betapa kuatnya pembatasan ini. Wang Lin memfokuskan dirinya. Setelah merenung sebentar, dia menekan tangan kanannya ke laut di bawah. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.